Shalom, saudara-saudara. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini bukan kebetulan, ya, tetapi memang ada unsur kesengajaan supaya kita semua yang ada pada hari ini dapat menikmati pemeliharaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, ya, bahagianya, ya, bahagianya hidup dekat dengan Tuhan. Bahagia hidup dekat dengan Tuhan. Nah, apa saudaraku yang dimaksudkan bahagia? Bahagia itu adalah hidup yang senang, ya, hidup yang nyaman, hidup yang dapat dinikmati, ya. Dan semua orang pasti membutuhkan itu, ya. Baik itu tua, baik itu muda, baik itu kaya maupun miskin, ya. Saudara, semua orang betapa indahnya kalau hidup ini bisa menikmati rasa bahagia, rasa ayem, rasa tentrem. Tidak ada perselisihan satu dengan yang lain. Yang ada adalah aman-aman saja. Nah, saya yakin ini menjadi satu kerinduan, ya. Tapi pada kenyataannya seringkali masalah itu datang yang merenggut kebahagiaan ini, ya. Masalah baik berkenaan dengan secara fisik kita, kesehatan kita mungkin, ya, kemudian apa, ya, kekuatan fisik ini, ataupun secara emosional kita, ini seringkali mengganggu yang membuat hidup ini tidak berbahagia. Dan itu pada kenyataannya seperti itu, saudara. Nah, sebab itu mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit. Hati rasa pahit itu artinya hati yang nggak seneng sama sekali, saudara. Ya. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Wih, seperti punggung aku ditusuk-tusuk begini. Sakit enggak? Jadi ketika hatiku tuh rasa enggak seneng, rasa pahit, dan pinggangku rasa tertusuk-tusuk, aku menghadapi itu semua seperti orang dungu, orang bodoh, tidak ngerti. Seperti hewan aku di hadapan, ya, di dekatmu. Seringkali kita nggak bisa mengatasi secara, coba kalau kita sedang bermasalah. Kadang-kadang kita bingung, bagaimana cara mengatasinya. Pemazmur ini mengatakan aku seperti orang dungu, seperti orang goblok, yang nggak bisa mengatasinya. Dan seperti hewan yang nggak mempunyai kemampuan kami di dekatmu. Ya, tetapi ini masalahnya. Pemazmur mengatakan, tetapi ketika aku tetap di dekatmu, ini saudara, kalau kita hidup ini masih dekat dengan Tuhan, engkau memegang tangan kananku. Saudara, perhatikan di sini bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita kalau kita hidup dekat dengan Dia. Ya. Dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini hebatnya, saudara. Hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan menuntun kita. Bahkan Tuhan mengubah hidup kita dari penderitaan mengangkat ke dalam kemuliaan. Itulah sebabnya bahagianya orang yang hidup dekat Tuhan, ya, haleluya. Saudaraku, memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari.
siapapun manusia di kalangan apapun, ya, statusnya apa dia, seorang yang punya kedudukan tinggi ataupun kedudukan yang rendah sekalipun, nah saudaraku, selagi kita ada di dalam dunia ini, tidak pernah luput yang namanya masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Silakan angkat tangan. Dalam perjalanan hidup di dunia ini, bahkan mungkin hari ini juga sedang berada saudara-saudaraku di dalam permasalahan. Ya, memang masalah itu bermacam-macam. Mungkin masalah ekonomi, saudara terganggu hari ini. Mungkin masalah rumah tangga, saudara terganggu hari ini, serasa hati itu tidak senang, hati itu tidak bahagia. Ya, kesehatan. Ada yang sakit? Kita tidak akan pernah luput dari namanya penyakit, saudaraku. Ya, siapapun mulai kecil sampai tua pun penyakit itu bisa datang, ya. Ya mungkin kita berusaha ya untuk minum obat. Kenapa? Kepingin sehat. Ya. Siapa yang tidak kepingin sehat? Maka berusaha untuk menanggulangi supaya tetap sehat dan kemudian mungkin bisa menjadi sehat. Penyakit itu bisa dihindari. Cuma satu yang tidak bisa dihindari. Mati. Manusia pasti akan mati. Itu tidak bisa dihindari, saudara. Ya. Tiba giliran kita nanti masing-masing siapa di antara kita yang lebih dulu. Ya kan? Mungkin saya lebih dulu daripada saudara. Itu tidak bisa dihindari. Penyakit bisa ditanggulangi, pergi ke dokter, pergi ke sinse, pergi kemana supaya tetap sehat walafiat. Tetap yang namanya kematian. Orang yang sehat pun kadang-kadang mendadak mati. Itu yang jangan ya. Semua akan mati, saudaraku ya. Sesuai dengan firman Allah, dari tanah kembali kepada tanah. Dan kapan kedatangan kematian itu sekali lagi tidak ada yang bisa prediksi. Tidak ada yang bisa tahu kapan. Bahkan orang yang kepingin cepat-cepat mati saja lo nggak mati-mati. Ya, banyak orang yang kepingin cepat mati. Lo mati aja bagus enak, mati aja enak. Ya, tapi lo nggak malah mati-mati. Orang yang tidak kepingin mati, bablasan ini. Loh iya saudara. Karena kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Orang yang sering menderita begitu rupa tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya sampai rasa apa, pasti doanya Tuhan biarkan saya mati saja. Tapi nggak mati-mati. Tapi orang yang sehat walafiat, tiba-tiba mati. Dan kematian itu berbeda-beda. Mungkin mati karena sakit yang begitu lama, kemudian mati. Ada yang sakitnya sebentar, langsung mati. Ada kecelakaan, langsung ditabrak mobil, mati. Lagi kematian tidak bisa dihindari, saudara. Ya, sebab itu kita jangan, jubrio, ojo jubrio. Ojo mumpung gitu loh, ya aji mumpung. Jangan. Hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hidup yang sekali lagi saya katakan berbahagialah kalau orang itu hidup dekat dengan Tuhan. Cedek karo Gustine. Ini yang penting, saudaraku. Apa arti kemewahan kita kalau hidup kita tidak dekat dengan Tuhan? Apa artinya posisi kita yang tinggi kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan? Kita tidak akan mungkin berbahagia. Ya, jadi dalam situasi apapun kita pasti mati. Ya, dan satu hal yang tidak bisa kita hadapi itu sekali lagi penderitaan, saudara ya. Selagi kita hidup di dalam dunia, itu sudah kesusahan yang sampai kita tidak tahan. Ya, jadi dalam Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-21 dan yang ke-22.
Ketika aku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Mungkin saat ini ada yang merasa rasanya tuh bengong ya, sakit udah mari-mari. Tuh, jangankan cuma suatu yang neko-neko, sakit gigi saja loh, sambatnya setengah mati. Ayo. Kalau saya sih tidak pernah sakit gigi sekarang. Karena memang tidak punya gigi. Ya, ini gigi atas bawah sudah gigi palsu semua. Jadi tidak pernah sakit gigi. Coba dulu waktu sakit gigi. Aduh, itu baru sakit gigi. Belum penderitaan-penderitaan yang lain. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku rasa seperti ditusuk-tusuk. Haleluya. Aku seperti orang tolol. Seperti orang dungu. Aku tidak mengerti bagaimana caranya untuk menghindari ini semua. Seperti hewan aku dia dekat. Saudara, kita tidak bisa mengatasi hidup kita sendiri sebenarnya. Yang ini perlu kita sadari, usaha apapun manusia di dunia ini. Bayangkan kalau masalah itu datang. Yang ada cuma kesedihan, penderitaan, yang menjadi pengalaman hidup. Saya ingin tanya kepada saudara, sementara sejak saudara lahir sampai sekarang, apa menikmati kenyamanan dalam hidup ini? Ayo, saya ingin tanya, apalagi kalau sudah masuk di dalam rumah tangga, waduh, justru beban yang paling berat itu di dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada selesainya perdebatan, perselisihan, ya, caci maki di antaranya. Ayo. Tapi itu bagi orang yang tidak kenal Tuhan ya. Tapi orang yang takut sama Tuhan pasti berusaha hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tapi masih ada juga loh orang-orang Kristen yang hidupnya dapat orang ketok, bentrok terus, masalah terus, silih berganti siang malam, ya ramai terus. Masih ada itu. Nggak tahu siapa yang memulai. Nggak ada yang mungkin mau mengaku dirinya mulai karena dia nggak sadar diri. Dan omongan didik aja sudah kesenggol. Omongan didik saja sudah kesenggol. Langsung senggol, podo senggol-senggolan, akhirnya rame. Ya kan? Ayo, inilah masalah-masalah yang sering terjadi. Ya, saudara, tetapi tentu sekali lagi, tema yang saya bawakan tadi adalah bahagianya hidup dekat dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Ya, sekali lagi hidup dalam dunia ini, sejak kita lahir dalam dunia ini, karena dosa, masalah itu selalu ada. Dan tidak mungkin kita tidak pernah mendapatkan masalah. Dan mungkin hari ini saudara datang ke sini juga pun untuk mencari pertolongan Tuhan karena kita berada di dalam masalah. Ya, mungkin saudara nggak cerita sama orang lain kan masalahnya. Tapi Tuhan tahu masalah saudara. Lagi bukan berarti tidak ada masalah. Tapi bagaimana nikmatnya hidup dekat dengan Tuhan. Ya, kita akan membaca di dalam peristiwa yang dialami oleh Ayub. Ya, Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Saudara tahu ketika Ayub itu dikatakan orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Dia hidup saleh, hidup takut kepada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Alkitab sendiri menceritakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang hidupnya saleh, hidupnya takut akan Tuhan, sehingga ia diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Dan firman Allah katakan, dialah orang yang terkaya pada waktu itu di negeri timur. Wih.
Tapi apa yang terjadi kemudian? Datang masalah, ya, datanya habis, anak-anaknya mati. Bayangkan, anaknya 10 mati semua, saudara. 7 laki-laki, 3 perempuan. Saudara, kalau anak saudara mati 1 saja, manisnya bukan main. Ya, ini anak 10 mati semua. Hewan-hewan kepunyaannya, kekayaannya itu habis semua. Tapi apa yang terjadi karena Ayub itu hidup dengan Tuhan, maka keluhannya muncul. Dia hanya berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Aku lahir nggak bawa apa-apa. Siapa yang diantara kita lahir sudah pakai kalung emas? Ada? Pakai anting-anting? Pakai cincin? Bahkan pakai baju? Nggak ada. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Tidak ada orang yang seperti Ayub. Kalau dalam pergumulan hidup pasti ngomel. Ini dia orang saleh loh. Hidup dekat dengan Tuhan. Sama seperti saudara yang setia kepada Tuhan. Tapi kalau kemudian saudara setia kepada Tuhan, masalah terjadi, kira-kira ngomel enggak? Tuhan, kenapa saya tidak begini, Tuhan? Tuhan, coba lihat saya, Tuhan. Seringkali itu terjadi, ya. Tapi Ayub dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hebat. Ini semua bukan datangnya dari Tuhan. Dia tidak menuduh Allah. Ya, sering kan banyak orang Kristen kalau sudah setia sama Tuhan, terjadi masalah yang sedikit saja, langsung ngomel. Percuma aku ke Tuhan, percuma aku setia sama Tuhan, percuma aku bayar perpuluhan, percuma aku berbuat baik. Toh kenyataannya hidupku seperti ini. Itu secara otak, secara akal memang benar. Loh, kita sudah melakukan satu hidup yang setia sama Tuhan, kok masih terjadi masalah? Mungkin hari-hari ini juga saudara sudah mengalami permasalahan. Tetapi Ayub sebagai contoh satu-satunya orang yang saleh dan dekat hidup sama Tuhan, dalam semuanya itu dia tidak pernah berbuat dosa dengan mulutnya, tidak menuduh Allah. Sekali lagi, tidak ada orang yang seperti Ayub. Tapi kalau Ayub ini dipertontonkan kepada kita, supaya kita belajar sama seperti Ayub. Sekali lagi, karena manusia itu tidak pernah luput dari namanya masalah, ya, dari namanya persoalan. Persoalan itu pasti ada, entah datangnya itu tiba-tiba atau datangnya beruntut, kita nggak ngerti. Tapi Ayub berkata, hidupku hanya tergantung kepada Tuhan. Itu hebatnya. Apa yang kita sedang alami kalau kita bisa berkata seperti Ayub, hidupku ini hanya tergantung kepada Tuhan. Terserahlah Tuhan apa maunya. Ini hidup yang berserah, hidup yang dekat dengan Tuhan. Ya, bukan berarti karena penderitaan ini kemudian Ayub tidak mengalami kematian. Kita lihat nanti satu saat dia akan mati. Karena Alkitab mengatakan dari tanah kembali kepada tanah, pasti semua akan mati. Tetapi selagi dia hidup, sebelum kematian itu menjadi bagian dalam hidupnya, hidupnya dekat sama Tuhan. Ini yang penting, yang perlu dicontoh. Sekali lagi, kita semua akan mati, saudara, tidak lama, ya. Tapi selagi kita masih hidup ini, mari kita gunakan hidup kita tetap setia, hidup kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini penting, ya.
hidup dekat dengan Tuhan, ya. Dalam Mazmur pasal 73 tadi, ayat 23 sampai 24. Tetapi apapun yang terjadi, aku tetap di dekatmu. Hebat. Gak mundur dia dari Tuhan. Masalah terjadi dengan tidak menyenangkan, tapi dia berkata, aku tetap di dekatmu dan engkau memegang tangan kananku. Dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, tetapi aku tetap dekat denganmu Tuhan, pimpin aku. Tangannya dipegang oleh Tuhan. Hebat. Kita nggak cari pertolongan-pertolongan ke tempat lain. Tidak. Bahkan anggota keluarga tidak bisa menolong kita. Tapi pertolongan kita satu-satunya, kalau kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, aku tetap hidup dekatmu Tuhan, dan bimbinglah tanganku. Ya, engkau membimbing tangan kananku. Dan satu hal yang sangat luar biasa, dengan nasihatmu. Ini saudara, dengan nasihatmu, dengan firmanmu, dengan perkataanmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Saudara, dia tidak hanya dipimpin oleh Tuhan, dia senang bangga dipimpin oleh Tuhan, tapi satu hal, dia mendengarkan nasihat Tuhan. Itu yang penting. Ya, dibimbing memang menyenangkan, tapi untuk nurut perintahnya itu kadang-kadang sulit. Ya, banyak orang Kristen tidak nurut loh perintah Tuhan. Ya, pokok maunya begini ya begini. Ya, tapi tidak. Dengan nasihatmu engkau menuntun. Kenapa dituntunnya? Karena dia dengar nasihatnya. Itu satu hal yang sangat dasar, ya, sangat luar biasa. Nah, bagaimana sekarang hidup kita, saudara? Selagi masih Tuhan beri kesempatan kita hidup. Tuhan masih beri kesempatan loh. Kita nggak tahu berapa lama lagi. Ya. Kalau ulang tahunnya nyanyi panjang umurnya. Panjang umurnya. Sebenarnya salah itu nyanyian. Yang ngarang itu salah. Mestinya pendek umurnya, pendek umurnya, kan kurang lagi setahun. Nggak panjang umur itu. Mungkin umurnya 60 tahun. Kalau sekarang ulang tahun, berarti kurang lagi setahun. Tinggal 59 lagi tahun. Tahun depan ulang tahun lagi. Kurang lagi 1 tahun. 58. Jadi nyanyian itu salah, saudara. Nyanyian panjang umur itu. Yang benar pendek umurnya. Pendek umurnya rasakno. Benar, saudara ya. Jadi kalau kehidupan Ayub sekalipun dengan kondisi yang tidak menyenangkan, ya sudah tahu umurnya pasti satu saat dia akan mati. Tetapi selagi hidup itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang penting. Dengan nasihatmu, ya. Jadi kalau dia berkata dengan nasihatmu, berarti dia dengar nasihat Tuhan. Berarti dia dengar firman Allah. Ya, bayangkan dia punya masalah itu udah berhenti sepotong-sepotong, terus menerus mengalir. Dari kambing, dombanya mati, ontanya mati, semuanya, kuda-kudanya mati, sampai anak-anaknya mati, semua habis hartanya. Orang kaya berubah menjadi orang miskin. Belum cukup, kena kudis lagi. Kudis. Saudara, saya pernah katakan kan, saya dulu itu budikan. Ya, sebelum percaya Tuhan itu budikan dari sekali aktor. Ya. Tapi kalau sekarang sudah mulus gini, ganteng begini, ya, itu bukan kebetulan, karena Tuhan yang merubah. Tapi Ayub beda
badannya yang mulus kena gudeg sampai diambil beling untuk garuk-garuk tubuhnya. Aduh, tapi Alkitab katakan dia tidak pernah apa ini namanya ya, protes sama Tuhan. Yang satu hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya, ya, yang tidak pernah dia renungkan sebelumnya, tiba-tiba istrinya datang. Hei, ayo! Melihat suaminya sudah tidak berdaya, sudah tidak punya apa-apa, badannya sudah gudikan semua. Dia datang tidak menghibur. Banyak ya keluarga seperti ini. Kalau ada masalah beban dalam rumah tangga, tidak ada yang saling menghibur, saling menguatkan. Istrinya datang. Ayo, kamu masih tak terus setia sama Tuhan? Kondisimu seperti ini, hartamu sudah habis, badanmu sudah korenin semua, masih tetap setia sama Tuhan? Aku kasih saran ya sama kamu. Kutukilah Tuhan dan matilah. Pantas tidak ini istri seperti ini? Sudah seringkali ya, dalam satu rumah tangga tidak ada saling tolong menolong. Yang satu merasa beban berat, malah ditindas. Yang satu beban berat, malah dihempaskan. Kok nggak saling nolong? Melihat suaminya yang begitu menderita sakit sedemikian rupa, tetapi ternyata istrinya nggak bisa. Ya memang sih kebanyakan ya, maaf ya, yang banyak cerewet-cerewet itu istri daripada suami. Suami itu banyak meneng tangannya tok moro. Iya kan? Iya, kalau istri kan gimana? Itu kebanyakan seperti itu ya. Tapi orang yang hidup dekat dengan Tuhan beda. Istrinya ternyata tidak hidup dekat dengan Tuhan. Dia bilang kepada suaminya, kutuki Tuhan. Loh, kok aneh loh? Suaminya disuruh berbuat dosa. Kutuki Tuhan dan matilah. Mumpung aku masih enom, aku bisa cari lagi. Ini saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10? Di situ dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayo, ini Ayub, saudara. Dalam kondisi yang beban, yang begitu berat, ditambahi dengan perkataan istrinya. Tapi dia tetap berkata, kamu kok kayak orang gila ya? Maksud kita sudah menerima yang baik daripada Tuhan, tapi justru yang tidak baik kita tidak terima. Ya. Dan Alkitab katakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hebat ini satu sosok yang hidup dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau mencela Tuhannya. Ya, dia tidak mau berpaling dengan Tuhannya. Saya dikatakan dengan bibirnya saja dia tidak berbuat dosa. Tahan bibir. Tetap memuji Allah apapun yang terjadi. Memang sulit ya. Tidak gampang jadi orang Kristen, benar saudara. Ajarannya itu berbeda dengan otak manusia, seringkali bertentangan. Kalau otak manusia berjalan, pasti dalam kondisi yang tidak menyenangkan, pasti ngolok-ngolok Allah itu benar. Nyatanya istrinya Ayub begitu kan, itu benar sebenarnya secara otak manusia. Tetapi sebagai orang rohaniawan, hidup dekat dengan Allah, dia tetap memuliakan Tuhan. Kenapa? Dia yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tangan kanannya ya dipegang oleh Tuhan dan dia dengar nasihat daripada Tuhan. Ya, haleluya.
Dan apa yang terjadi saudaraku? Mazmur 73 ayat yang ke-24. Dengan nasihatmu, katanya, engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ini saudara satu keyakinannya. Ya, dia katakan, dengan nasihatmu, dengan firmanmu, engkau menuntun aku, engkau mengarahkan jalanku, dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Haleluya. Siapapun yang setia dengar nasihat Tuhan, dengar firman Tuhan, pada ujungnya Tuhan akan mengangkat dalam kemuliaan. Aduh, kemuliaan itu hidup yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, saudaraku ya. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Habis mengalami beban penderitaan yang begitu dahsyat, tetapi sekarang berubah lebih daripada hidupnya yang dulu. Bayangkan, Tuhan merubah hidupnya secara drastis. Dari yang menderita semikian rupa, tapi dia tetap bertahan, dia tetap berpegang kepada tangan Tuhan, dia tetap mau mendengar nasihatnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan rubah dengan begitu drastis. Diberkatilah dia lebih daripada hidupnya yang semula. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Bayangkan kekayaannya kembali seperti semula, bahkan dikatakan 2 kali lipat, saudara. Ya. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anaknya yang meninggal, dia dapatkan lagi, sekali lagi. Aduh, ini sekali lagi ini tidak cocok ya dengan akal pikiran manusia, benar. Kalau firman Allah kita cocok-cocokkan dengan pikiran kita, tidak akan pernah cocok. Karena firman Allah dan tindakan Allah itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Di luar jangkauan, ya. Haleluya. Saudara, dan ujungnya pada ayat 16 sampai ayat 17. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Wih, umurnya sudah tua ditambah lagi 140 tahun. Bayangkan. Dan dia sempat melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Wih. Jadi anaknya punya anak, punya cucu, punya buyut, punya apa lagi setelah buyut? Cici. Ya pokoknya turunan yang keempat. Coba bayangkan. Loh, Ayub masih tetap hidup. Wow. Diperpanjang umurnya. Berbahagialah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kita perlu ya hidup tetap dekat dengan Tuhan. Kita tidak tahu umur kita. Dunia ini sudah tidak aman lagi sebenarnya ya. Tapi ternyata di dalam Tuhan kita aman. Sudah percaya itu semua? Iya. Bayangkan sampai dia bisa melihat anak cucunya sampai keturunan yang keempat. Loh, coba, Daniel. Tadi pada waktu dia menderita itu umurnya sudah ratusan tahun itu, berapa ratus tahun. Ditambah lagi sampai punya anak cucu dan yang melakukan nikah dengek ini ya. Tapi dia tetap hidup dan dia bahagia. Ya. Tapi ujungnya maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Tetap mati juga kan? Tapi selagi hidupnya, dia berusaha hidup menyenangkan hati Allah. Dia hidup dekat dengan Allah.
Walaupun di tengah-tengah beban, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah hidupnya, tapi dia tetap hidup dengan Tuhan. Walaupun ada indikasi, ada provokasi dari manapun juga, termasuk dari anggota keluarganya, istrinya sendiri, supaya dia mengutuki Tuhan, tetapi dia tetap bertahan. Dia hidup dekat dengan Tuhan, dan pada ujungnya dialah yang berbahagia. Saudara, kita seharusnya demikian, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap dekat sama Tuhan. Karena janji Tuhan itu beda dengan janji manusia. Ya, kalau manusia janji nggak ditepati. Pagi tempe, sore dele, mben poso, berubah-berubah kalau manusia yang janji. Tapi kalau Allah berjanji, dia pasti menepatinya, ya. Dan seiring dengan waktu, satu saat sekali lagi saya katakan kita pasti mati. Ya, selamanya kita tidak hidup dalam dunia ini kok. Ya, dunia ini menyusahkan, banyak masalah terjadi di dunia. Tetapi satu hal, kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kalaupun sampai tiba saatnya kita mati, kita pasti di tempat yang indah. Ya, di dalam kemuliaan kita ada di surga. Ya, mari kita bertahan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan tema tadi sangat membangun diri saya. Semoga juga membangun diri saudara. Berbahagialah yang hidup dekat dengan Tuhan. Jadi mulai sekarang mari kita berusaha, ya, berusaha hidup dekat dengan Tuhan. Mungkin posisi di mana kita ada bisa berubah, ya. Seperti Abel sekarang ada di Palembang, nggak ada di sini. Ovi ada di Jakarta. Tadi saya dengar Yesa ada di Bali. Yang kemarin saya dengar Lia ada di Jakarta, tapi sekarang ada di sini. Ya, nggak tahu selanjutnya. Tapi dimanapun kita ada, mari kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, supaya pembelaan Tuhan itu tetap terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.